Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita senantiasa dalam keadaan yang baik. Di sini kami kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai partisipasi politik dan budaya politik. Dengan anggota kelompok yaitu yang pertama, Rinila Arif Sukma, yang kedua, Naila Husniah, yang ketiga, Rinda Fitria Nur Afifah, yang keempat, Dias Anissa Nuraili, yang kelima, Salsabila Fitrotin Nuzula. Ayo simak video ini sampai tuntas ya. Makna partisipasi politik. Ada 5 pendapat para tokoh mengenai pengertian partisipasi politik. Yang pertama, menurut Kevin R. Hartwig, mengartikan partisipasi politik adalah cara-cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah. Warga negara berupaya menyampaikan kepentingan mereka terhadap pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan mereka. Yang kedua, menurut Amin Rais dan kawan-kawan, memaknai partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi untuk mempengaruhi keputusan pemerintah, ikut memberikan suara, ikut dalam kampanye, atau menjadi anggota partai politik. Yang ketiga, menurut Miriam Hudiarjo, mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Yang keempat, menurut Kate Fox, mendefinisikan partisipasi politik adalah keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses pemerintahan yang berdampak pada kehidupan mereka. Dan yang kelima, menurut Eko Sutoro, mengartikan partisipasi politik adalah bentuk gerakan dan keterlibatan warga berlangsung dalam ruang-ruang yang disediakan warga maupun ruang-ruang yang diciptakan sendiri oleh masyarakat sipil. Tipologi partisipasi politik. Ada 3 pendapat para tokoh, yaitu yang pertama menurut Gabriel A. Almond, yang kedua menurut Samuel Huntington dan John M. Nelson, dan yang ketiga menurut Russell Thorpe. Menurut Gabriel A. Almond menyebutkan 2 bentuk partisipasi politik, yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non-konvensional. Yang pertama, partisipasi politik konvensional merupakan bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. Misalnya pemberian suara, diskusi politik, dan kegiatan kampanye. Yang kedua, partisipasi politik non-konvensional, termasuk beberapa yang mungkin legal, pengajuan petisi, maupun yang ilegal, penuh kekerasan, dan revolusioner. Menurut Samuel Huntington dan John M. Nelson, ada 5 bentuk partisipasi politik, yaitu yang pertama, electoral activity, kedua, lobbying, ketiga, organizational activity, keempat, contracting, dan kelima, violence. Menurut Russell Thorpe, tahun 1981, ada 8 bentuk partisipasi politik, yaitu yang pertama, derajat kesukarelaan, kedua, keterlibatan masyarakat pemilih, ketiga, partisipasi masyarakat pada tingkat organisasi politik, keempat, intensitas dan frekuensi kegiatan, kelima, liputan kegiatan, keenam, efektivitas partisipasi masyarakat pemilih, ketujuh, tokoh yang terlibat dalam pemilu, dan yang kedelapan, gaya partisipasi dalam pemilu. Partisipasi politik roh demokrasi.
prosedur yang mengutamakan dan melestarikan keterlibatan atau partisipasi politik warga masyarakat, baik dalam pemilu dan berbagai pengambilan keputusan dalam semua tingkatan proses politik. Caranya yaitu, yang pertama, sosialisasi, yakni pemerintah memberikan informasi mengenai keputusan yang telah dibuat dan mengajak warga untuk melaksanakan keputusan itu. Yang kedua, konsultasi, di mana pemerintah meminta saran dan kritik dari masyarakat sebelum keputusan ditetapkan. Yang ketiga, kemitraan, di mana masyarakat dilibatkan untuk merancang dan mengambil keputusan bersama dengan pemerintah. Yang keempat, pendelegasian kekuasaan. Pemerintah mendelegasikan keputusan untuk ditetapkan oleh warga. Yang kelima, pengawasan oleh rakyat, di mana rakyat memiliki kekuasaan mengawasi secara langsung keputusan yang telah diambil dan menolak pelaksanaan keputusan yang bertentangan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Mendorong partisipasi politik. Ada beberapa faktor yang berkontribusi dalam mendorong tingginya tingkat partisipasi politik warga dalam proses politik. Yang pertama, keterkaitan dengan kebijakan pemerintah. Para pemilih yang mempunyai keterkaitan yang cukup kuat dengan kebijakan pemerintah cenderung lebih tinggi kehadirannya dalam pemilu. Yang kedua, akses terhadap informasi. Para pemilih yang mempunyai akses informasi cukup tinggi atau lebih lengkap akan cenderung tinggi kehadirannya. Yang keempat, konflik di antara kelompok-kelompok pemimpin politik. Kalau timbul kompetisi memperebutkan kekuasaan, strategi yang bisa digunakan oleh kelompok-kelompok yang saling berhadapan adalah mencari dukungan warga masyarakat. Yang kelima, kerangka hukum yang mendorong pelembagaan partisipasi politik. Berbagai kajian di beberapa negara yang sukses mengembangkan pendekatan partisipatif menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki kerangka hukum yang memadai untuk menjamin pelembagaan partisipasi. Yang keenam, mendorong partisipasi aktif warga negara yang bertanggung jawab memerlukan lebih dari sekedar upaya untuk mengundang mereka dalam berpartisipasi. Problema partisipasi politik. Ada banyak faktor yang membuat tingkat partisipasi warga baik dalam pemilu maupun pengambilan kebijakan publik menurun. Yang pertama, sikap anomi, yang merujuk pada perasaan tidak berguna. Mereka melihat politik sebagai sesuatu yang sia-sia, karena mereka merasa tidak mungkin memengaruhi kebijakan politik. Yang kedua, alienasi. Pemerintah dianggap tidak mempunyai pengaruh bagi kehidupan seseorang. Yang ketiga, warga negara menilai bahwa pemerintah yang ada tidak mampu memenuhi janjinya, sehingga menimbulkan kekecewaan dan keresahan di kalangan masyarakat. Yang keempat, keberhasilan media dalam membongkar kelemahan dan kehidupan pribadi para politisi telah ikut berkontribusi dalam menurunkan kepercayaan politisi di mata rakyat. Yang kelima, kebencian dan ketidakpuasan masyarakat terhadap tingkat kejujuran para pejabat negara ikut berpengaruh dalam partisipasi politik. Yang keenam, sejumlah kasus yang terjadi di negara-negara maju dan berkembang menunjukkan bahwa citra partai politik yang merosok di mata rakyatnya. Yang ketujuh, pengungkapan mega skandal korupsi yang melibatkan para pejabat teras pemerintahan. Partisipasi politik dan legitimasi. Rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat, baik dalam pemilu maupun proses pengambilan keputusan, sangat terkait dengan tingkat penerimaan warga negara terhadap politis maupun pemerintah. Dalam praktik politik modern, persoalan tinggi rendahnya partisipasi politik warga negara sangat berpengaruh pada eksistensi sebuah rezim. Karena itu, Jurgen Otto Ten mengatakan bahkan kelangsungan sebuah rezim politik sangat tergantung pada tingkat penerimaan atau penolakan oleh masyarakatnya. Seorang pemimpin sejatinya memiliki legitimasi yang kuat, karena dengan demikian pemimpin memiliki keabsahan moral dalam melaksanakan kebijakannya di hadapan rakyatnya. Atau legitimasi politik seringkali dikonsepsikan sebagai suatu kepercayaan terhadap kebenaran eksisten pemerintah.
termasuk wewenangnya untuk mengeluarkan perintah sehingga ia dapat dipatuhi bukan karena adanya rasa takut, tetapi karena perintah itu memiliki otoritas moral dan karena warga negara merasa perlu mematuhinya. Kekokohan sebuah rezim politik sangat ditentukan oleh besarnya dukungan politik masyarakat. Salah satu cara untuk mengetahui besar kecilnya dukungan masyarakat terhadap rezim politik melalui mekanisme pemilu. 3 alasan mengapa pemilu sangat penting bagi pemerintah yang berkuasa. Yang pertama, melalui pemilu, pemerintah sebenarnya bisa meyakinkan atau setidaknya memperbarui kesepakatan-kesepakatan politik dengan rakyat. Yang kedua, melalui pemerintah dapat pula memengaruhi perilaku rakyat atau warga negara. Yang ketiga, dalam dunia modern, para penguasa dituntut untuk mengandalkan kesepakatan dari rakyat ketimbang pemaksaan untuk mempertahankan legitimasinya. Tiga kritik. Studi partisipasi politik sangat terkait dengan keterlibatan masyarakat dalam demokrasi perwakilan, atau biasa disebut dengan demokrasi formal, yakni melalui pemilu, kampanye, protes, dan seterusnya. Model demokrasi politik mendapatkan kritikan karena pertama, beberapa kalangan mencemaskan bahwa partisipasi politik warga negara yang tinggi akan mudah dimanfaatkan oleh elit politik. Pembajakan elit politik akan sangat mudah dilakukan demi mempertahankan kekuasaan atau membangun klaim demokrasi. Hal ini telah dipraktikkan secara lihai oleh Soeharto melalui ritual pemilu 5 tahunan. Selama pesta demokrasi dilaksanakan, tingkat partisipasi politik masyarakat cukup tinggi. Kedua, demokrasi formal sangat miskin arena dan proses komunikasi politik dengan konstituen. Akses komunikasi politik dan konstituen sangat bersifat instrumental, misalnya dalam bentuk kampanye, oral janji para politisi, serta kesetaraan mereka dalam memberikan suara dalam bilik suara. Yang ketiga, muncul tuduhan bahwa teori partisipasi politik dirumuskan dengan memakai nilai-nilai barat karena itu ada kecenderungan untuk bias secara kultural. Artinya bahwa nilai-nilai barat dianggap berperan besar dalam perumusan teori partisipasi politik. Pengertian budaya politik. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, bentuk jamak dari budi yang artinya akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan akal atau budi. Budaya atau kebudayaan memiliki lingkup yang luas, mencangkup pola pikir, perilaku, dan sikap. Sementara itu, politik berkaitan dengan kebijakan dan pemerintahan. Ada beberapa pengertian politik menurut ahli. Yang pertama, menurut Profesor Miriam Budiarjo, politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Yang kedua, menurut Andrew Haywood, beliau mengatakan bahwa politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak lepas dari konflik dan kerjasama. Budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, yang dipengaruhi oleh suasana zaman dan tingkat pendidikan dari masyarakat.
budaya politik merupakan cerminan sikap khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, serta sikap terhadap peranan warga negara di dalam suatu sistem politik. Budaya politik yang berkembang di suatu negara dilatar belakangi oleh situasi, kondisi, dan pendidikan dari masyarakat itu sendiri, terutama pelaku politik yang memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam membuat kebijakan, serta budaya politik yang berkembang dalam suatu negara akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Tipe budaya politik. Terdapat 4 tipe budaya politik, yaitu 1. Budaya politik kaula. Ciri-cirinya adalah A. Masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju, tetapi masih bersifat pasif. B. Anggota masyarakat mempunyai minat, perhatian, dan kesadaran terhadap sistem sebagai keseluruhan, terutama terhadap sistem output. C. Masyarakat memiliki frekuensi yang sangat rendah terhadap aspek input dan tidak memiliki kesadaran terhadap faktor politik. D. Orientasi mereka yang nyata terhadap objek politik dapat terlihat dari pernyataan kebangsaan. E. Mereka menganggap dirinya tidak berdaya mempengaruhi dan mengubah sistem, sehingga mereka menyerah saja kepada segala kebijakan dan keputusan para pemegang jabatan. F. Segala keputusan output yang diambil oleh pejabat politik dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat diubah oleh siapapun. G. Mereka berpikir bahwa masyarakat mempunyai struktur di mana perorangan atau kelompok memiliki keadaan dan harus puas menerima kodrat. 2. Budaya politik parokial. Ciri-cirinya adalah A. Terbatas pada wilayah dan lingkup yang kecil. B. Para pelaku politik sering bersama-sama dalam melakukan perannya dalam bidang ekonomi, politik, dan lain-lain. C. Masyarakat tidak memiliki peran politik yang bersifat khas dan berdiri sendiri. D. Masyarakat cenderung tidak menaruh minat terhadap objek-objek politik yang luas. E. Yang menonjol dalam budaya ini adalah kesadaran anggota-anggota masyarakat akan adanya pusat kewenangan atau kekuasaan politik dalam masyarakat. 3. Budaya politik primordial. Ciri-cirinya adalah A. Ikatan-ikatan kepentingan secara rasional individu atau kelompok yang berada di atas kepentingan hidup bersama. B. Timbul kelompok-kelompok kecil atau relatif besar yang mengesampingkan kepentingan umum. C. Pemerintah atau institusi yang menganut budaya ini, cepat atau lambat, pemerintahan atau institusi tersebut akan berjalan di tempat, bekerja lamban atau bahkan berjalan mundur. KKN akan mudah tumbuh di lingkungan lembaga yang seperti ini. 4. Budaya politik partisipatif. Ciri-cirinya adalah A. Adanya perilaku seseorang yang menganggap dirinya ataupun orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik. Orang tersebut menyadari setiap hak dan tanggung jawab serta dapat melaksanakannya. B. Orang yang berada dalam budaya ini dapat menilai dengan penuh kesadaran baik sistem secara totalitas input dan output ataupun posisi dirinya sendiri. Dampak budaya politik dalam sistem politik. Dampak dari budaya politik kaula. Diketahui dalam budaya politik kaula memposisikan individu atau kelompok dalam keadaan pasif, sehingga sikap mereka cenderung apatis. Maka partisipasi mereka kepada pengembang kehidupan politik suatu pemerintahan dalam suatu sistem politik rendah. Yang kedua, dampak dari budaya politik parokial. Dampak yang dapat ditimbulkan dari budaya politik parokial karena dalam budaya politik parokial memposisikan individu atau kelompok dalam lingkup kedaerahan yang sempit, maka partisipasi mereka kepada pengemban kehidupan politik suatu pemerintahan dalam suatu sistem politik terkotak-kotak berdasarkan asal daerahnya masing-masing,
sehingga terbatas dalam mendapatkan info tentang perkembangan politik. Yang ketiga, dampak dari budaya politik primordial. Dalam budaya politik primordial memposisikan individu atau kelompok pada pilihan pertemanan atau perhimpunan yang sempit untuk memuluskan kepentingannya dalam suatu sistem politik. Maka kontribusi atau partisipasi individu dalam kelompok terhadap pengembangan kehidupan politik suatu pemerintahan dalam sistem politik juga terbatas. Dampak dari budaya politik partisipan. Karena dalam politik partisipan ini memposisikan individu atau kelompok sebagai anggota yang aktif dari suatu pemerintahan dalam suatu sistem politik, maka kontribusi atau partisipasi kelompok terhadap pengembangan suatu sistem politik sangat tinggi, sehingga kebebasan, persamaan, bahkan transparansi dan toleransi akan terjaga. Aneka ragam budaya politik Indonesia. Dalam mengenal aneka ragam budaya politik Indonesia, Profesor Dr. Rusadi Kanta Prawira mengkonstruksi budaya politik Indonesia meliputi sebagai berikut. 1. Konfigurasi subkultur di Indonesia berdasarkan budaya yang ada di Indonesia. 2. Parokial, kaula, dan partisipan di Indonesia, di mana merupakan budaya politik campuran. 3. Ikatan primordial yang masih kuat di Indonesia. 4. Paternalisme dan patrimonial di Indonesia. 5. Problem modernisasi dan tradisional di Indonesia. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan pemaparan materi partisipasi politik dan budaya politik dari kelompok kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.